Satu rumah dengan puluhan murai batu. Inilah yang setiap pagi kita dengarkan di sini. Jadi rata-rata burung-burung ini berkicau mulai dari subuh. Ketika bangun, burung ini semuanya berkicau. Ada yang ngriwi, ada yang ngeplong, ada yang nembak. Seperti teman-teman dengarkan, ini adalah suara murni, suara asli. Nah, tetapi yang saya video kali ini, teman-teman, saya mau berbagi cerita sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman. Om Sis, bagaimana sih caranya jual burung murai batu supaya laris? Om Sis kok laris terus kayak gitu ya. Nah, dalam video kali ini teman-teman saya mau sedikit bercerita dari balik pintu ini berada di kamar saya ya. Jadi kita sama-sama dengan burung murai batu dan burung masteran lainnya. Untuk itu sebelum saya lanjut, teman-teman yang pengen mengikuti giveaway mungkin si leher beton mungkin minggu ini sudah bisa diundi. Teman-teman cek di deskripsi ada petunjuk lengkapnya. Dan teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, teman-teman cek aja di linknya, di sana ada sudah disediakan di deskripsi, tinggal klik langsung gabung. Oke teman-teman, langsung saja saya menjawab. Jadi gini, bertahun-tahun itu saya memelihara burung. Kenapa saya bilang bertahun-tahun? Karena sudah hobi sejak kecil. Berbagai musim, berbagai halangan sudah kita lalui atau saya lewati. Nah, ini bukan cerita hayalan, tetapi ini beneran. Jadi yang pertama berdasarkan hobi, teman-teman. Yang penting pertama berdasarkan hobi. Nah, kalau sudah hobi, kalau ada halangan dan rintangan pasti bisa terlewati. Suatu misal gini, beberapa tahun yang lalu, waktu musim batu akik, teman-teman pernah dengar ya, waktu musim batu akik, waktu itu teman-teman, nah itu rata-rata pemain burung berapa persen itu pindah ke batu ya teman-teman waktu itu. Nah, pindah ke batu, akhirnya peminat murai batu agak surut dengan batu akik. Itu benar-benar bukan cuma murai batu saja, di burung-burung lain. Karena apa? Rata-rata orang pindah ke batu hobinya, dan memang waktu itu batu itu kalau misalkan memiliki antik-antik mudah sekali mencari untungnya. Jadi sebagian pemain yang asal-asalan main itu banyak sekali yang pindah. Bahkan teman saya itu pindah satu musim batu itu mendapatkan mobil waktu itu. Itu benar-benar adanya. Nah, waktu itu saya tetap di burung atau murai batu karena hobi ya teman-teman. Tidak bisa saya tinggalkan karena hobi, saya rawat dengan ikhlas. Nah, sekitar 3 bulan 4 bulan itu benar-benar masa sulit karena burung jarang sekali yang laku. Waktu itu pernah saya mendatangkan murai batu sekitar hampir 100 ekor. Itu lakunya beberapa bulan, padahal biasanya 100 ekor itu per minggu minimal 100 ekor. Jadi penjualan turun di atas 75% waktu itu. Nah, karena hobi ya tetap dirawat. Bahkan waktu itu saya datangin cucak hijau itu 100 ekor itu untungnya kalau tidak salah 500.000. Kenapa? Ya kalah dengan pakan teman-teman. Pakannya pisang. Berbulan-bulan nggak habis. Nah itu tadi. Jadi teman-teman jangan kira penjualan lancar terus kayak gitu ya. Belum tentu. Jadi tapi kembali lagi, kenapa saya tetap bertahan? Banyak teman-teman yang gulung tikarya awalnya cuma hobi. Yang pertama itu. Yang kedua bukan burung utangan. Nah, kalau burung utangan beda lagi ya. Ada teman saya itu yang utang berapa puluh juta sengaja buat bisnis burung. Tapi karena sepi, nggak bisa nyaur utang, akhirnya burungnya kandas, kayak gitu. Itu pernah saya alami bener, masa-masa sulit seperti itu. Karena saya hobi,
dan semuanya bukan uang hutangan, nah kita rawat atau saya rawat dengan ikhlas kayak gitu. Akhirnya kita dari luar dilihat masih berjalan sampai sekarang kayak gitu. Nah, yang kedua, dulu itu pernah musim ayam jago, ayam aduan. Itu ramai sekali. Itu hampir sama dengan akek ya, di bawahnya akek. Jadi waktu ayam jago ngetren, itu juga kasusnya sama teman-teman. Karena pada dasarnya rata-rata di atas 50%, di atas rata-rata ya, pencinta burung juga suka dengan ayam. Jadi banyak yang beralih ke ayam juga, ayam aduan kayak gitu. Nah, waktu itu teman-teman masa-masa sulit juga terjadi. Jadi banyak yang nggak laku, bukan banyak yang nggak laku, belum laku. Jadi yang sebelumnya penjualan lancar sekali, cuman kalau dulu saya jarang sekali gacoran, mudah hutan. Pernah penjualan paling laris itu teman-teman saya alami 3 minggu lebih 2 hari itu 500 ekor teman-teman, lebih dari 500 ekor, bener. Saya kirim keluar kota. Teman-teman yang baru gabung pengen tahu Facebook saya, cek di deskripsi juga ada Facebook saya. Teman-teman bisa lihat penjualan lama. Jadi setiap hari kirim puluhan ekor, itu pernah saya alami. Nah, mungkin teman-teman tanya kenapa banyak sih penjual yang berhasil, banyak yang gugur juga. Kalau saya mungkin di rata-rata ya teman-teman kayak gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang tanya, wah ini untungnya banyak sekali dan di Murai Batu. Iya, ada yang banyak, ada yang rugi teman-teman kayak gitu. Jadi kalau misalkan mudah hutan diperkirakan untungnya minimal 100 ya, 100 sampai 200. Kalau per bulan minimal 100 ekor, teman-teman bisa kalikan ya. 100 kali itu pasti banyak sekali. Nah, kenapa kita tetap kayak gini, kayak gitu. Nah, itu rahasia karena itu kematian banyak sekali teman-teman. Yang pemain lama yang bertahan itu yang memiliki trik seperti saya ceritakan ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak sehat hampir 100% atau 100% sehat, itu nggak kita keluarkan. Karena apa? Ya itu tadi teman-teman. Orang yang beli kapok biasanya. Jadi yang membeli mudah hutan itu ya langganan, tetangganya. Jadi dari Jakarta pun bakul satu kayak gitu. Jadi kita rata-rata ke Jakarta kirimnya dulu banyak sekali. Nah, makanya sampai sekarang walaupun kita tidak bisa tidak bisa kaya raya, alhamdulillah kita tidak kekurangan. Maksudnya kita masih bisa bertahan, alhamdulillah, karena semua karena hobi. Karena apa? Ya itu tadi teman-teman, ada bakul waktu itu mudah hutan ya, burungnya sakit-sakit, segera diobral kayak gitu. Misalkan waktu itu pasarannya Murai Batu berekor sedang itu di atas 1 juta ya, hampir 1,5 juta. Orang-orang ngobrolnya 600, 700, 800. Karena apa? Burungnya pada sakit-sakit kayak gitu teman-teman. Nah itu juga trik pemasaran, burungnya supaya cepat habis, kerugian tidak banyak atau tidak rugi kayak gitu. Tapi beda lagi teman-teman, seperti saya ceritakan waktu itu. Nah ini mungkin teman-teman satu video ini cuma mendengarkan cerita ya di pagi hari ini. Jadi kita itu pernah datangin itu ya, waktu itu dari Kepulauan Riau, Kepri, dari Bangkinang ya. Burung datang, jelet. Wah, hampir 100% sakit, 90% sakit. Itu kita nggak berani jual, sampai saya asam lambungan. Jadi burung saya rawat itu waktu itu pengalaman kita masih kurang ya. Sakit. Pertama rugi 40 juta. Uangnya dari mana? Ya saya kerjasama sama bos saya yang saya ceritakan dulu teman-teman. Kita kalau berhenti di situ, kita pasti nggak bisa mengambil kerugian. Terus selanjutnya kita datangin lagi, jebret, rugi lagi sekitar 40 juta. Wah, ini gila ini, 1 bulan itu kita rugi hampir 80 juta. Lebih ya, 80 juta ya. Teman-teman, ini beneran. Saya sampai lambungan, kayak gitu ya.
Waktu itu kita pemula, memang pemula. Jadi kalau datangin teman-teman, kalau tidak kenal baik sama orang itu bahaya sekali. Jadi di sana itu ada grade A, B, C. Mungkin itu grade C yang dikirimkan pada kita dengan harga yang sama, kayak gitu. Waktu itu. Nah, saya sampai ke waktu itu saya belum sakit-sakitan. Nah, cuman kita waktu itu kenal sama orang Solo. Dia orangnya baik ya, inisial AN kayak gitu ya. Waktu itu kita belum tahu teman-teman, di sana ada murai batu larwo ya. Ini saya ceritakan, pernah saya ceritakan waktu itu. Jadi larwo itu motifnya hampir sama dengan Medan, cuman itu ada di luar pulau ya. Kalau tidak salah di Riau bagian mana, Kepulauan Riau, ada dari sana. Jadi banyak yang ngira ada di Pulau Jawa banyak, Pulau Jawa itu udah jarang larwonya atau murai batu larwo. Ada 1-2 kayak gitu. Ini saya ceritakan nanti kalau di luar pulau itu ada murai batu larwa ya. Pernah saya ceritakan, nanti saya bahas lagi. Jadi langsung saja, intinya sekarang ini teman-teman, sampai sekarang ini masa-masa juga sulit. Walaupun kita setiap hari, nah sebelum corona ini penjualan itu per hari itu minimal 5 ekor burung-burung gacoran yang keluar ya kita kirim. Nah, waktu corona juga masih ramai, cuman ketika 3 minggu yang lalu ini teman-teman, mungkin kita kirim cuma 1-2 ekor kayak gitu ya. Jadi menurun juga kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang lihat, yaitu tadi teman-teman. Dan ada sebagian juga teman-teman lihat Om Sis nggak pernah posting di Facebook kayak gitu ya. Jadi jarang sekali, mungkin karena sibuk ya saya posting di WA saja atau grup Telegram kayak gitu. Jadi ini juga penjualan hitungannya sepi. Cuman saya berpikir enggak saya sendiri teman-teman. Kemarin ada pedagang ikan, pedagang apa kumpul dari sini, pedagang kambing itu semua merasakan. Jadi yang intinya dalam video kali ini teman-teman, saya mungkin sedikit bercerita dan menjawab pertanyaan teman-teman. Gini, penjualan kalau diposting itu ya kadang-kadang memang ramai kita akui alhamdulillah. Cuman akhir-akhir ini juga kita merasakan ini agak menyusut atau agak sepi. Tapi perasaan saya biasa aja. Kenapa demikian? Karena saya hobi, ini saya rawat semuanya gacor-gacor, nembak-nembak. Dan burung juga, kalau dulunya nggak mau bunyi, sekarang malah bunyi gacor, itu harganya juga naik. Kayak gitu. Jadi kalau saya biasa aja ya. Jadi teman-teman yang kemarin WA saya, bakul manuk, nggak usah panik. Yang penting hobi dan semuanya bukan uang hutangan. Kayak gitu. Jangan sampai uang hutangan dibuat untuk jualan burung atau ternak burung. Karena apa, itu bahaya sekali. Semuanya tidak sesuai harapan. Tapi yang penting asalkan kita hobi, asalkan kita suka, itu kesulitan apapun pasti terlewati. Oke teman-teman, sedikit ocehan dari saya pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya dan teman-teman burungnya semakin oke. Salam kicau mania dari Tulungagung.